Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi tentang teori-teori perkembangan pada anak. Nah, di sini nanti akan ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori psikoanalisa, kemudian teori kognitif, teori behavioristik, dan yang terakhir adalah teori etologi. Nah, sekarang kita mulai dari teori psikoanalisa terlebih dahulu. Teori psikoanalisa adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini merupakan hasil studi tentang perkembangan kepribadian dan perilaku psikologis pada manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis, yang mana pada umumnya hal ini terjadi pada anak-anak usia dini. Psikoanalisis juga dapat dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai aliran psikologi yang membahas tentang struktur, dinamika, dan juga perkembangan pada kepribadian. Nah, berikut ini adalah struktur kepribadian dari teori psikoanalisa. Menurut Freud, kepribadian memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sampai dengan tahun 1920, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur tersebut. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur yang lain, yaitu ID, ego, dan superego. Berikut ini merupakan struktur kepribadian dari ID, ego, dan superego. Yang pertama kita lihat dari dimensi asalnya. Dari dimensi asal, ID berasal dari pembawaan, sedangkan ego berasal dari hasil interaksi dengan lingkungan. Kemudian superego merupakan hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh. Nah, kita mulai tahu kan teman-teman perbedaan antara ID, ego, dan superego. Kalau begitu kita lanjut ke dimensi aspek. Di dimensi aspek, ID merupakan aspek biologis, sedangkan ego merupakan aspek psikologis, dan superego adalah aspek sosiologis. Kemudian dilihat dari dimensi fungsinya, ID memiliki fungsi untuk mempertahankan, sedangkan ego berfungsi mengarahkan individu pada realitas. Sedangkan superego berfungsi sebagai pengendali ID dan juga mengarahkan ID dan ego pada perilaku yang lebih bermoral. Kita lanjut ya ke prinsip operasi. Untuk prinsip operasinya ID yaitu pleasure principle, sedangkan ego yaitu reality principle, dan superego yaitu morality principle. Sedangkan untuk dimensi perlengkapannya, perlengkapan ID ada refleks dan juga proses primer. Perlengkapan ego adalah proses sekunder. Sedangkan superego yaitu konsensia dan ego ideal. Selanjutnya kita akan menuju ke dinamika kepribadian menurut teori psikoanalisa ini. Nah, di sini disajikan konsep dari ID, ego, dan superego supaya teman-teman lebih memahami lagi perbedaan di antara ketiganya. Konsep ID ini dilakukan secara refleks atau tidak sadar. Contohnya, tidak mau kalah, tidak mau direndahkan, dan gengsi. Sedangkan untuk konsep ego dilakukan secara sadar dan didahului dengan aktivitas berpikir untuk menemukan alternatif terbaik. Contohnya marah, merajuk, dan memberontak. Untuk konsep superego, ini melahirkan sebuah keyakinan karena aktivitas yang dilakukan sudah dirasa etis di masyarakat. Contohnya menerima keadaan dan memahami kenyataan.
Untuk perkembangan dari kepribadian, menurut Freud, kepribadian individu itu terbentuk pada akhir tahun kelima. Nah, selanjutnya, sebagian besar hanya proses penghalusan struktur dasar saja. Perkembangan kepribadian ini berhubungan dengan kepekaan daerah erogen yang sensitif terhadap rangsangan, di mana hal ini berkembang dalam 5 fase yang diuraikan dalam tabel berikut ini. Di sini ada 5 fase. Fase yang pertama yaitu fase oral, yang mana terjadi di usia 0 sampai 18 bulan. Bagian yang sensitif terhadap rangsangan adalah bagian mulut. Yang kedua ada fase anal. Fase ini terjadi di usia 18 bulan sampai 3 tahun. Bagian yang sensitif yaitu bagian anus. Yang ketiga adalah fase valis, yang terjadi di usia 3 sampai 6 tahun, yang mana bagian yang sensitif terhadap rangsangan yaitu bagian alat kelamin. Yang keempat adalah fase laten. Fase ini terjadi pada tahun ke-6 sampai pubertas, yang mana di usia ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang kelima adalah fase genital. Fase genital ini terjadi di usia pubertas sampai dewasa. Di usia ini, seorang manusia mengalami kematangan pada organ reproduksinya.